Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Patukerjo yang saya hormati, rekan-rekan staf karyawan karyawati yang saya hormati pula. Perkenankan saya di sini selaku calon guru penggerak akan melakukan diseminasi segitiga restitusi untuk SD Negeri 1 Patukerjo. Semoga kita dapat mengamalkan dan mempraktekkan segitiga restitusi tersebut untuk kegiatan atau pendisiplinan anak didik kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kali ini akan diambil video sebagai tugas saya yang akan diunggah di LMS pada ruang demonstrasi kontekstual, di mana diharapkan nanti kegiatan diseminasi ini berlangsung paling tidak waktunya 60 menit. Cuman kalau tidak memungkinkan ya seadanya, karena itu memang Bapak Ibu yang menentukan. Nanti kami minta tanggapan dari Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Perlu saya jelaskan bahwa segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan, mendisiplinkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama adalah menstabilkan identitas. Komponen yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sedangkan komponen yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, langkah awal pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi. Ada rasa kasih sayang, rasa aman, aktualisasi diri, kemudian penerapannya itu kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah untuk menjadi sukses. Jadi orang yang gagal ketika berbuat salah, tugas kita adalah menstabilkan mereka supaya mereka tidak menjadi orang yang gagal ke depannya, atau dengan kata lain bisa menjadi orang sukses. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah kedua ini mengvalidasi tindakan yang salah. Konsep kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah menurut teori kontrol. Semua tindakan manusia, baik buruk ataupun yang baik, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan yang diperlukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita tidak bisa menuntut anak berbuat salah, bahwa anak itu terjebak dalam kesalahan mereka. Padahal sesungguhnya anak tersebut hanya meminta untuk sekedar diperhatikan, dipahami kesalahannya. Jadi kita tidak, dalam dunia pendidikan tidak ada istilah hukum, hukuman, sanksi dan sebagainya. Kita dituntut untuk menguatkan mereka, mencari tahu apa yang mereka lakukan, kemudian dengan melaksanakan validasi tindakan yang salah tersebut. Jadi tidak boleh anak langsung dijudge mereka salah, mereka harus bertanggung jawab. Tapi kita harus tuntun mereka untuk memahami kesalahan mereka, bahwa hal itu tidak baik bagi mereka.
Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yakni menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang akan diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Beberapa kasus sering terjadi di sekolah, seperti anak datang terlambat, anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mentaati peraturan sekolah. Nah, itu beberapa kasus yang ada di sekitar kita. Tentu dalam menangani kasus tersebut, kita sebagai guru harus hendaknya menggunakan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu kepada anak-anak, mengapa sih kamu terlambat? Kemudian kita selidiki, bila perlu latar belakang anak kita pantau dengan menggunakan rubrik penilaian dengan wali murid ataupun orang tua. Di situ akan jelas apa sih yang dibutuhkan anak. Mereka datang terlambat itu karena apa? Pasti karena sesuatu. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa mereka tentunya ada kebutuhan dasar mereka yang mungkin tidak terpenuhi di 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, kemudian minta dimengerti, minta dipahami. Nah, itu menurut teori-teori kebutuhan dasar manusia, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kenapa sih orang bisa terlambat, anak-anak bisa terlambat? Kenapa sih minat belajar anak menurun? Tentu banyak kasus di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menggali lebih jauh tentang penggunaan konsep segitiga restitusi ini, saya akan coba menggali beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Barangkali nanti bisa disebutkan menurut Bapak Ibu guru kasus-kasus yang ada di sekolah kita itu bagaimana sih, kemudian langkah penerapan segitiga restitusi itu bagaimana. Bisa dimulai nggih Bapak Ibu. Untuk guru kelas 1, kami mohon pandangannya, pendapatnya. Guru kelas 1 Ibu Rahmawati, kami mohon pendapatnya. Ibu Rahmawati, apakah penerapan segitiga restitusi bisa diterapkan di kelas rendah, terutama kelas 1? Mohon Ibu nanti bisa menjelaskan segitiga restitusi. Kita tahu bahwa dalam mendisiplinkan anak itu mulai dari menanyakan, kemudian tindakannya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, apakah apa yang dia lakukan itu baik atau buruk menurut siswa tersebut. Kalaupun buruk, kita nanti sebagai guru tentu akan memperbaiki dengan konsep yang kita miliki. Silakan Ibu Rahmawati. Ya, monggo Bu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Apakah Anda sudah melihat kesempatan kelas? Kalau tidak, saya Ya, terkait penerapan segitiga restitusi untuk kelas rendah atau kelas 1. Iya, pasti bisa kita terapkan. Malah pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan yang bagus, karena kita akan menggali studi. Misalnya gini, kasusnya ketika anak terlambat misalnya, kita tanyakan ke anak kenapa bisa terlambat, apakah orang tuanya menyiapkan sarapan belum matang misalnya gitu ya. Misalnya nanti jawabannya seperti itu, nanti kita bisa komunikasikan itu juga kepada orang tua ketika kasusnya seperti itu. Dan untuk perbaikannya kita bisa berkomunikasi dengan wali murid. Saya kira itu dulu ya. Untuk tahap 1 kita langkahnya menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Pada tahap ini kita ajak siswa untuk tenang. Kita tidak memberi punishment. Kita mengajak siswa yang misalnya tadi yang kasus terlambat, kita menenangkan anaknya dulu agar anak bisa mengikuti KBM. Terus guru dapat mengucapkan kata-kata, kita sebagai guru bisa mengucapkan, kamu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya, Bu Guru, juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Siswa, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada siswa seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Guru harus memahami, kita sebagai guru harus memahami maksud perbuatan peserta didik. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu jika kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat melakukan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa.
Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati, guru kelas 1 yang telah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya. Semoga Ibu Rahmawati bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan harapan anak didik untuk bisa menjadi disiplin, kemudian menjadi anak yang berprestasi. Selanjutnya Bapak Muhammad Kasidin, guru kelas 3, kami persilakan untuk pandangannya tentang penerapan segitiga restitusi. Situ aja Pak. Situ aja. Baca. Biasa pembukaan salam. Monggo Pak Kasidin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menanggapi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah, mendisiplinkan anak, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Untuk menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid untuk cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu harus mencari solusi permasalahan agar siswa atau murid bisa tenang menghadapi atau bisa belajar ke jenjang selanjutnya tanpa ada suatu permasalahan. Dan pernyataan lainnya dengan tujuan menstabilkan identitas permasalahan. Sebab kita anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung mengembangkan, sehingga perlu distabilkan dalam keadaan dengan kalimat positif agar murid bisa merubah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahan, atau mengidentitaskan diri, merubah kesalahan menjadi suatu tindakan yang lebih baik atau lebih benar. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang murid lakukan positif mempunyai tujuan Belakangnya masih ada. memenuhi kebutuhan dasar, memahami kebutuhan dasar, ingin penuh murid ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya. Menanyakan keyakinan ketika kita pada dasarnya bermotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai tahap 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tahap 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada. Dia percaya pada
perpindahan menjadi orang yang ingin pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan antara lain apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kamu mau menjadi anak yang seperti apa, dan pertanyaan lainnya yang menggugah anak agar memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri sehingga guru dapat membantu agar fokus pada gambaran kehidupan yang dicita-citakan. Maka asesmen belajar yang hebat ketika Anda mengalami kesulitan saat belajar cukup ambil dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasidin yang telah memberi pandangannya tentang pelaksanaan desiminasi di kelas 3. Semoga dengan desiminasi restitusi ketiga ini kelasnya Bapak itu semakin baik, anak-anak lebih disiplin, tentunya prestasi dan minat belajar anak menjadi meningkat. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kasidin. Sama-sama Pak. Selanjutnya kami mohon untuk Ibu Guru kelas 4, Ibu Dewi Hanifah, mohon pandangannya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas Ibu. Yuk, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 posisi kontrol. Menurut Diana Kosen dalam sebelumnya Ibu Dewi, apakah Anda sudah membuat kesepakatan kelas di kelas Anda? Kalaupun sudah, mohon dijelaskan kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan bersama dengan siswa, guru, ataupun pihak terkait. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kelas 4 sudah membuat kesepakatan ya, yang dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Ya. 5 posisi kontrol. Diana Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Sebagai pembuat merasa bersalah,
Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sebagai manajer, posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini?" Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang.
kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Wawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang telah memberikan pendapatnya tentang pengelolaan kelas. Dari pertanyaan 4, guru kelas 4, apakah sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah dicapai? Bagus sekali jawabannya. Ternyata telah menerapkan berbagai macam teori, stimulus respon, Maslow, kemudian kesempatan kelas, dan juga menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk jawabannya, untuk penerapannya di kelas 4. Selanjutnya saya mohon pandangan pendapatnya untuk guru kelas 5. Bapak Muharis, guru kelas 5. Ya. Selamat pagi Pak Muharis. Ya, selamat pagi Pak Wawan. Ini ingin saya menanyakan tentang pendapatnya penerapan segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan siswa ada berbagai macam cara, yakni dengan menggunakan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Coba saya mohon penjelasannya 5 posisi kontrol guru yang menurut Bapak gunakan di kelasnya untuk mengontrol siswa-siswinya seperti apa. Silahkan Pak Muharis. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pandangan segitiga restitusi kelas khususnya pada kelas 5 di sini tentunya Bapak Ibu guru setiap awal pembelajaran membuat kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu untuk mendukung suksesnya pembelajaran dan melatih anak menjadi disiplin. Nah, salah satu kesepakatan kelas yang dibuat di sini misalnya melaksanakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus yang kedua, datang sekolah lebih awal, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, mainkan lagu wajib bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Yang kelima, melafalkan Asmaul Husna bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilanjutkan yang keenam, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Yang ketujuh, menghormati Bapak Ibu guru. Yang kedelapan, berpakaian rapi dan lengkap. 9, izin saat tidak masuk sekolah ataupun keluar kelas. 10, merawat tanaman di lingkungan sekolah. 11, saling berbagi kepada teman, baik ketika pada saat istirahat, makan dan minum, atau ketika di luar sekolah, misal ketika bermain dengan teman yang lain. Nah, itulah beberapa kesepakatan kelas yang tentunya Bapak Ibu guru setiap pembelajaran, awal pembelajaran membuat kesepakatan untuk kelancaran dan kesuksesan pembelajaran di dalam kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Muharis yang telah memberikan pendapatnya tentang 5 kontrol posisi guru yang dilaksanakan untuk siswa kelas 5 dengan metode atau dengan cara segitiga restitusi. Semoga kelas Bapak menjadi lebih baik, minat belajar anak menjadi meningkat serta berprestasi. Selanjutnya untuk guru kelas 6 saya mohon pendapatnya tentang penerapan segitiga restitusi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan untuk Bapak guru kelas 6. Bapak Sutarno SPD. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Sutarno. Selamat pagi Pak Dewi Setiawan. Untuk penerapan segitiga restitusi di kelas Bapak adalah kelas 6, di mana pada siswa kelas 6 ada anak yang berusia lebih dari anak yang berusia pada umumnya. Tentu anak ini menjadi dalam tanda kutip masalah bagi guru karena siswanya sudah melebihi batas pada umumnya. Kemudian guru juga kewalahan tentunya dalam menangani anak tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah cara yang Bapak laksanakan dengan menggunakan segitiga restitusi? Mohon pandangan Bapak, komentar Bapak tentang penerapan masalah-masalah yang ada di kelas Bapak. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Pak Kiswin yang terhormat dan teman-teman lain. Di sini saya akan menyampaikan tentang masalah yang ada di kelas saya, utamanya kelas 6 yang sudah ada usia dari lebih dari 12 tahun katakan atau 13 tahun. Biasanya di kelas ini ada satu kasus atau masalah anak biasanya katakan itu nakal atau si tidak nakal, artinya anak itu mempunyai sikap yang terlalu agak lebih dari teman-teman yang lain. Nah, seperti itu biasanya dikatakan nakal. Sebetulnya itu tidak nakal dari anak-anak itu, cuman anak-anak memang mempunyai katakan pendapat, argumen atau bagaimana. Nah, dengan cara yang seperti ini untuk mengatasi masalah-masalah kasus yang ada di kelas 6, kita akan menggunakan atau menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Pada awalnya kita harus mencari langkah-langkahnya. Pertama itu identifikasi, yang kedua validasi, yang ketiga itu keyakinan. Di antaranya adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Pada awalnya satu itu harus menstabilkan identitas atau stabilin atau the identity seperti itu. Selanjutnya validasi atau tindakan yang salah atau validat the mistake atau bahasanya seperti itulah. Nah, yang ketiga itu meyakinkan atau menanyakan pada seseorang atau anak tersebut, atau bahasa Inggrisnya itu check the lead seperti itu. Itu langkah-langkah ketiga itu nanti kita juga diselesaikan secara satu persatu. Biasanya kalau sudah identifikasi sudah selesai, kita melanjut ke validasi atau tindakan pada anak tersebut, dan berikutnya kita meyakinkan atau katakan itu memastikan bahwa anak itu tidak nakal. Seperti itu. Dan apa yang menjadi tujuannya segitiga restitusi itu diantaranya adalah merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang baik atau sukses, seperti itu. Di langkah lain juga menstabilkan identitas atau stabili the identity.
yang artinya adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu seperti itu tadi. Selanjutnya, apa itu tujuannya yang diharapkan adalah satu itu disiplin yang positif di sekolah. Biasanya itu ada disiplin sekolah, disiplin dalam kekeluargaan. Lah ini disiplin dalam sekolah atau secara umum disiplin positif. Di antaranya adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itu hanya mendisiplinkan. Ya. Terus berikutnya, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang mendorong atau didorong dalam diri anak tanpa hukuman, misalnya tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga yang memerlukan aturan, batasan yang jelas tentang apa yang boleh atau tidak dilakukan untuk kepentingan, seperti itu. Nah, itu terdiri dari 5 positif kontrol. Posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Nah, itu nanti bisa dilihat atau dilanjutkan secara langsung kepada sasarannya pada anak melalui 3 tahapan itu. Baik nanti dari tahapan identitas, validasi, dan keyakinan. Itu nantinya yang bisa kita untuk diterapkan ke depannya, anak itu bisa menjadi berubah atau menjadi istilahnya itu yang lebih baik. Salah satunya kegiatan yang paling penting sering dilakukan oleh seorang guru saya saat menumbuhkan anak yang sulit mencapai tujuan itu pembelajaran adalah perbaikan atau remedi. Arti perbaikan ini adalah anak mengulang materi yang sama atau yang dipelajari. Mungkin dari saya seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wawan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sutarno yang telah memberikan pendapatnya, komentarnya tentang penerapan restitusi di kelas 6, tentang penanganan siswa yang sudah berlanjut usia namun masih tetap dipertahankan dengan dinamika masalah-masalah yang kompleks. Tentu Pak Sutarno, Bapak sudah menerapkan langkah-langkah penanganan dengan menggunakan restitusi segitiga restitusi. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang diseminasi segitiga restitusi di sekolah saya dalam rangka penyamaan penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah ataupun kasus-kasus di kelas kami. Semoga bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya untuk mengunggah pada demonstrasi kontekstual, tentu akan kami unggah di LMS untuk memenuhi tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya Bapak Ibu kelas 1, kelas 3, kelas 4,
kelas 5 dan kelas 6 yang telah mempraktekkan konsep segitiga restitusi guna penyelesaian masalah yang ada di kelasnya masing-masing. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi perlu kami rangkumkan, perlu kami berikan resume untuk apa yang perlu digarisbawahi tentang penerapan segitiga restitusi. Dari kelas 1 dengan pertanyaan, apakah penerapan segitiga restitusi bisa diterapkan di kelas rendah? Dari jawaban Ibu Rahmawati tadi telah mempraktekkan konsep segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 3 hal yang perlu digarisbawahi yakni bahwa kita tidak menganggap suatu permasalahan yang ada di kelasnya yang telah dilakukan oleh muridnya. Tentu kita tidak boleh menghakimi kepada siswa bahwa anak berbuat salah itu seakan-akan harus kita kuatkan bukan sebuah masalah, tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, juga tidak ada yang manusia yang sempurna. Jadi penerapan ini perlu dikembangkan lagi, bahwa kita harus menguatkan anak. Jikalau mereka berbuat salah, tentu kesalahan tersebut bisa kita selesaikan saat ini. Juga tadi dipaparkan bahwa kesalahan tersebut juga pernah dilakukan oleh ibu guru. Nah, jadi kesalahan tersebut seakan-akan ibu guru juga pernah mengalami kesalahan yang serupa, namun ibu guru terus bangkit, kemudian bisa percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya dan bisa berkembang hingga menjadi guru. Kemudian dari paparan tadi bahwa ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu sangat baik dikemukakan oleh ibu guru kelas 1. Kemudian kalau manusia, murid berbuat salah, bahwasanya itu merupakan hak dari anak. Bahwa anak, murid sebenarnya hal yang lumrah melakukan kesalahan. Kemudian dari pertanyaan tersebut, anak tersebut menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Jadi kesalahan yang ada itu seakan-akan menjadi hal yang lumrah, namun tetap diperbaiki. Itu adalah fungsi dari menstabilkan identitas, bahwasanya anak yang salah jangan langsung dimarahi, jangan langsung diberi hukuman, jangan langsung diberi sanksi, seperti itu. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Benar apa tidak sih anak tersebut telah melakukan kesalahan? Latar belakang anak tersebut melakukan kesalahan itu apa? Nah, dari perbuatan anak tersebut, dari kasus tersebut, Ibu Rahmawati selaku guru kelas 1 tadi menanyakan juga, apakah kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut? Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Hal yang lebih buruk dari kesalahan yang anak buat bisa dilakukan. Alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, kita juga patut berbangga diri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, itu sudah dikatakan oleh Ibu Rahmawati bahwa mereka, anak-anak yang melakukan kesalahan,
diperbolehkan, namun dengan catatan harus menambah dengan sikap yang lebih baik, yang lebih baru lagi. Jadi anak itu akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini Ibu Rahmawati menganggap bahwa sikap nilai-nilai yang dia percaya bisa menjadi orang yang dia inginkan. Nah, akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya, anak muridnya, mereka akan berbuat lebih baik lagi dengan cara mengucapkan beberapa kata-kata berikut. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Nah, dari nilai-nilai yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas, tentu anak yang berbuat salah telah melanggar aturan kesepakatan. Apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal. Nah, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa untuk menambah motivasi anak supaya berbuat lebih baik lagi. Itulah tadi rangkuman daripada penerapan segitiga restitusi untuk kelas 1. Kemudian untuk kelas 3 dari Pak Kasidin tadi sudah diungkapkan penerapan segitiga restitusi, bahwa kelas 3 enggak ada. Dari kelas 3 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasidin bahwa mereka menyepakati beberapa kesepakatan kelas. Di antaranya ada 12 kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kelasnya beliau Bapak Kasidin. Yang pertama itu melaksanakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, serta santun. Yang kedua, anak-anak datang sekolah lebih awal. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib bersama sebelum pelajaran dimulai. Yang kelima, melafalkan Asmaul Husna bersama sebelum pelajaran dimulai. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai sesama teman. 7. Menghormati Bapak Ibu guru. 8. Berpakaian rapih dan lengkap. 9. Izin saat tidak masuk ke sekolah. 10. Merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. 11. Saling berbagi pada teman. Serta yang terakhir adalah makan dan minum saat istirahat. Nah, itu beberapa kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh beliau Bapak Kasidin kelas 3 tentang cara menangani kasus atau masalah, bahwa beliau Bapak Kasidin menerapkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi murid-murid yang melanggar kesepakatan tentu mereka akan berpikir ulang apakah mereka telah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, diharapkan dengan ada kesepakatan bersama ini dapat meminimalisir atau mengurangi jumlah tindakan atau kasus-kasus yang ada di kelas, sehingga kelas akan menjadi kondusif serta nyaman untuk anak-anak belajar. Selanjutnya untuk kelas 4. Pada kelas 4 dalam menangani beberapa kasus dengan menggunakan metode segitiga restitusi,
bahwa dari Ibu Dewi Hanifah telah mengungkapkan bahwa segitiga restitusi adalah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan itu, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Dewi Hanifah untuk mengaplikasikan segitiga restitusi adalah dengan mengambil 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah menurut Diana Goshen dalam buku Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, kemerdekaan, serta memandirikan murid? Sebagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Sebagai seorang penghukum, tentu seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menggunakan posisi sebagai penghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai." Nah, guru seperti ini adalah pada posisi guru sebagai penghukum dan diharapkan untuk mengurangi atau kegiatan yang berpusat pada guru pada posisi penghukum. Yang kedua, pada 5 posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan merasa bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti di bawah ini. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, kata-kata tersebut adalah posisi guru untuk membuat rasa bersalah pada anak, bahwa dengan kata-kata tersebut anak seakan-akan merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang tidak baik, sehingga anak akan merasa bersalah. Nah, itu posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian hal yang dilakukan oleh Ibu Dewi selaku guru kelas 4 pada penerapan segitiga restitusi dengan menggunakan teori kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, yakni memposisikan tidak menyakiti murid. Nah, sebagai teman kita tahu bahwa sesama teman sebaya tidak boleh saling menyakiti baik verbal maupun fisik. Nah, itu di posisi teman yang ketiga, seperti "Ayo bantulah demi Bapak." Nah, seakan-akan guru itu posisinya sebagai teman sebaya, di mana itu untuk mengontrol posisi anak supaya seakan-akan tidak ada gap di antara anak dan siswa. Kemudian kata-kata lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, seperti itu posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, tentu ada beberapa pertanyaan seorang pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi. Jadi antara sanksi dan konsekuensi tentu berbeda. Pada posisi pemantau, seseorang anak murid yang melakukan kesalahan bisa mendapatkan sanksi atau mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi itu diambil atas apa yang murid lakukan ketika melaksanakan atau ketika melakukan kesalahan. Sedangkan sanksi diberikan atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Baik buruk tidak apa-apa, yang penting dapat sanksi. Nah, itu perbedaan antara konsekuensi dan sanksi. Sebagai seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian yang kelima, posisi guru yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, posisi terakhir adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab pada perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, posisi ini diharapkan guru bisa menjalankan peran sebagai seorang manajer, karena dari 5 posisi kontrol yang dianut oleh teori kontrol, itu yang paling tinggi adalah posisi sebagai manajer, di mana seorang manajer memiliki keterampilan dan posisi teman atau pemantau bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer, menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yakni kita akan kembali ke peraturan awal yang sudah dibuat bersama, yakni kesepakatan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tentu pada posisi ini sudah kesadarannya sangat tinggi. Diharapkan murid-murid dapat bertanggung jawab pada apa yang mereka kerjakan, sehingga tugas manajer bukanlah menjadi pengatur. Tugas manajer adalah menjadi pembimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi murid-murid akan bertanggung jawab pada dirinya masing-masing tanpa disuruh ataupun tanpa diatur oleh gurunya. Jadi posisi seorang manajer di sini sangatlah vital, di mana murid akan merasa mereka mengaktualisasi diri atau menganggap dirinya pada posisi yang sangat baik, kesadarannya sudah sangat tinggi. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Namun perlu didasari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian pada posisi manajer. Di posisi ini dapat menjadi pribadi yang merdeka, bertanggung jawab, serta dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, serta nyaman. Demikian pemaparan dari Ibu Dewi tentang penerapan restitusi, tentang penerapan segitiga restitusi di kelas 4. Kemudian untuk kelas 5 bisa kami simpulkan bahwa pada penerapan restitusi kelas 5 itu dengan menggunakan kesepakatan kelas yang telah dicapai bersama, sama dengan di kelas 3 tadi, hampir sama beberapa kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Untuk kelas 5
seperti melakukan 5S, yakni senyum, salah sapa, sopan dan santun, sampai ke istirahat untuk makan dan minum di waktunya, saling berbagi dan sebagainya. Kemudian untuk posisi kelas 6, penerapan segitiga restitusi untuk kelas 6, bahwa di kelas 6 ada anak yang berusia di atas 12 tahun sesuai dengan usia anak pada umumnya, dan tentu anak tersebut tidak agak kurang bagus, nakal atau dan sebagainya. Nah, kemudian kebetulan anak juga berusia di atas 13 tahun dan sering-sering membuat gaduh. Guru sangat kewalahan. Nah, bagaimana dalam penerapannya di kelas tentang menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama tentu dari Bapak Sutarno di guru kelas 6 tadi menstabilkan identitas, tindakan validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama untuk menangani kasus yang ada di kelas 6. Demikian rangkuman daripada penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Patukerjo. Kegiatan ini digunakan dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak atas nama Dwi Setiawan, angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.